Jadi dalang itu adalah problem solver zaman itu. Bukan hanya bisa main wayang tapi juga mengetahui segala macam keilmuan yang berlaku di desa tersebut. Oke, cara pegangnya kalau misalkan mau Oke. dimainin tuh gimana? Karena ini ada 3 nih di bawah ini kan. Ya. Kayak gimana tuh Mas? Yes. Oh, make sense sih. Tapi kan kalau misalkan wayang zaman dulu menceritakan kisah zaman dulu. Apakah wayang sekarang menceritakan zaman dulu atau bisa diimplementasikan untuk jadi cerita zaman sekarang nih? Gitu. Ini aku mau nanya juga, Kak Pucut, dirimu udah pernah nonton wayang live belum? Jujur, zaman dulu pas kecil, karena yang kakung gue itu tuh suka banget wayang, gamelan, yang kayak gitu-gitu. Nah itu dia yang jadi masalahnya adalah kita kan dulu kalau nonton wayang itu harus diajak sama orang tua kita gitu. Meanwhile kalau sekarang kayaknya kita harus cari dulu nih eventnya atau mungkin momen-momen tertentu di mana kita bisa nonton wayang secara langsung biar tahu seperti apa sih sebetulnya satu pertunjukan wayang yang menurut aku cukup kompleks karena selain juga ya ini tempatnya harus dibikin bukan syahdu ya, hikmat lah ya. Hikmat, buat nonton hikmat gitu. Hikmat, terus musiknya juga live juga dan termasuk juga dalangnya. Karena menurut aku juga ini salah-salah kita jadi dalang keributan nih. Jatuhnya jadi dalang keributan gitu. Tapi aku penasaran banget deh, kayak masih ada gak sih yang mau jadi dalang di generasi ini? Karena zaman dulu tuh kan banyak, kalau sekarang tuh gimana ya? Nah makanya hari ini kita akan ngobrol sama satu dalang muda yang akan sharing juga. Dan tentunya mengajak kita untuk jadi makin kenal. Biasanya kalau makin kenal makin cinta juga dengan budaya satu ini. Kita akan ketemu sama Mas Brian Sabdu Carito. Hai, selamat sore Mas Brian. Ini Mas Brian ini kayak seolah-olah namanya tuh adalah doa. Karena senang bercerita ya kan. Benar, senang bercerita. Oh iya benar. Kan dalang kan bercerita sebetulnya. Betul, ya. Mas Brian boleh dong cerita, suka jadi bercerita. Mas Brian bercerita mengenai perjalanannya menjadi seorang dalang. Karena kan menurut aku juga ini profesi yang gak main-main. Ini satu profesi yang harus digeluti dulu gitu ya. Dipelajari dulu bertahun-tahun sampai akhirnya juga bisa menjadi seorang dalang. Gimana ceritanya? Betul, gimana Mas? Kalau dulu pertama kali kenal wayang itu sebenarnya dari audio ya kalau aku. Mungkin aku tuh generasi apa ya? Milenial akhir kayaknya. Oke, milenial akhir. Menuju ke Gen Z lah ya. Kalau teman-teman di Gen Z maksudnya yang angkatan kelahiran 2000 ke atas kan biasanya dari visual. Lebih banyaknya sebenarnya kenal seni itu dari visual. Aku dari audio dulu waktu itu. Oh dari di radio kah atau di radio ya? Di radio dulu. Di radio. Oh jadi ini tipe-tipe orang yang theater of mind-nya bener-bener main banget. Kurang lebih enggak sih sebenarnya kan karena dulu. Nah yang kakungku itu juga dulu berangkatnya dari radio. Karena kan pada waktu itu ya tahun-tahun 2000-an awal gitu akses untuk wayang yang audiovisual tuh kan agak susah. Cuman TV waktu itu. Nah yang banyak tuh ternyata di radio sorry. Jadi akhirnya jatuh cinta sama wayang tuh karena audio sebenarnya. Nah ini yang menarik adalah karena sebetulnya kalau misalnya ada pertunjukan wayang atau wayang sendiri ada di audio itu mostly kan pakai bahasa Jawa gitu ya. Dan aku juga baru tahu bahwa sebetulnya aku dari Jawa Barat ya Kak. Aku baru tahu juga bahwa sebetulnya ada wayang kulit juga di Jawa Barat juga. Nah berarti memang harus mengerti dulu bahasanya atau mungkin bahasa yang digunakan bahasa penuturnya tuh bahasa Indonesia. Karena kan kayaknya nggak bahasa Indonesia ya Mas Brian. Bahasa Jawa nggak sih biasanya mostly? Ya memang kalau yang konvensional maksudnya yang banyak terjadi itu bahasa wayang itu bahasa setempat. Tempat di mana wayang itu tumbuh biasanya gitu. Hal lainnya sebenarnya wayang dengan format bahasa lain, misalnya bahasa Indonesia atau di bahasa Inggris bahkan gitu. Itu sudah mulai diperjuangkan teman-teman sebenarnya gitu. Nah untuk menjadi dalang ini tuh sebenarnya kayak ada komunitasnya atau apa nggak sih? Kalau misalkan biasanya kan ada kan komunitasnya gitu, ada nggak?
Mas? Oh ada sebenarnya. Oh ada, jadi Mas juga tergabung dalam komunitas. Setauku juga Dalang. Mas juga lulusan dari ISI ya, betul Iya, ya? aku isi Surakarta, Solo. Oh oke. Ada jurusan perwayangan kah di sana? Jurusannya pedalangan namanya. Oh, Pendalangan apa? Pedalangan. Pedalangan. Jadi nggak pakai N, nggak pakai R, pedalangan ya. Oh. Oke. Nah, untuk menjadi dalang ini tuh sebenarnya tanggung jawabnya kalau udah jadi pekerjaan tuh apa sih, Mas? Menjadi pekerjaan ya. Iya. Coba. Menggelitik juga ya maksudnya. Karena kan pasti sebetulnya cukup kompleks menjadi dalang. Bahkan sebetulnya yang aku dengar adalah ada syarat-syarat tertentu untuk menjadi dalang. Karena tanggung jawabnya juga besar. Itu yaitu adalah menceritakan satu kisah yang turun-temurun, kemudian juga penutur katanya juga harus sesuai, dan kemudian juga memerankan beberapa peran gitu ya. Karena kan memang kalau dalang tuh nggak cuma satu karakter aja yang harus dibawakan. Jadi sebetulnya yang kami pandang pekerjaan dalang ini pekerjaan yang sangat berat gitu. Iya berat loh gitu. Iya, aku pikir sih kalau berat ya memang pedalangan tuh kompleks gitu. Di sana kan ada banyak idiom. Jadi salah satu hal yang menurutku membanggakan bagi teman-teman yang menggeluti dunia pedalangan ini, di situ ada idiom gerak, ada idiom musik, ada idiom seni rupa misalnya kayak ini. Ya memang tingkat kesulitannya di situ karena dalang itu bahkan di zaman dulu dalang itu kalau aku membahasakan benar-benar sebuah desa itu kalau punya dalang seolah-olah punya titik cahaya di tempat yang gelap. Jadi dalang itu adalah problem solver zaman itu. Bukan hanya bisa main wayang tapi juga mengetahui segala macam keilmuan yang berlaku di desa tersebut. Yes. Satu contoh ya, misalnya desa itu mayoritas petani, kemudian gagal panen. Dalang itu harus punya cara, entahlah secara spiritual atau secara keilmuan, biar panen tahun depan berhasil. Misalnya seperti itu. Jadi gitu tugas dalang di masyarakat pada zaman itu bukan hanya sekedar di teknis memainkan wayang, tapi di hal-hal semacam itu. Oke, tapi emang ada nih kasakusuk terdengar nih. Cila kasakusuk nggak tuh? Kalau dalang tuh biasanya ada isinya. Itu bener nggak? Kan apa penasaran dong, apakah itu betul? Apa tuh keju gitu kan, isinya? Isi apa ini maksudnya? Isi. Oh, iya. Ya paham loh dia. Oh gitu katanya. Ada lah. Oke. Begitu ya. Kita enggak maksudnya kalau kita bicara isi kayaknya, tapi kalau pada realitanya memang saya bilang memang ada, walaupun nggak semua ya, nggak semua dalang demikian. Tapi kalau pertanyaannya itu faktanya memang ada dan saya menemukan itu. Tapi itu bukan hal utama yang kalau mau jadi dalang harus itu, bukan. Semuanya tetap kembali kepada teknis, latihan, belajar. Iya. Yang berarti sebetulnya kalau misalnya udah ada jurusan kuliahnya, semua orang bisa mempelajari ilmu pedalangan ya. Jadi bukan, jadi ini hanya isu kalau misalnya profesi dalang itu satu profesi yang diturun-temurunkan. Berarti setiap orang sebetulnya punya kesempatan yang sama kan untuk belajar menjadi seorang dalang. Semua punya kesempatan yang sama. Walaupun memang kita nggak bisa memungkiri ya kalau dalang-dalang yang terlahir di lingkungan keluarga dalang memang dia punya start yang lebih unggul karena dari lahir kan mereka sudah bergaul dengan itu. Tapi bukan berarti teman-teman yang nggak lahir di keluarga seni atau keluarga dalang itu nggak bisa jadi dalang. Saya kan juga bukan keluarga dalang. Saya juga nggak lahir di keluarga seniman dan saya juga nggak lahir di daerah. Saya lahir di Jakarta. Oke, nah berarti apa nih tantangan terbesar dari Mas Brian yang sebelumnya mungkin yang tidak datang dari keluarga dalang juga dan akhirnya mempelajari dan menjadikan dalang ini sebagai profesi sekarang? Tantangan terbesar ya? Sebenarnya memang yang paling rumit menurut saya dalang ini kan sesuatu yang harus ditekuni terus menerus.
konsistensinya itu yang sulit. Yeah. Mungkin kalau teman-teman yang lahir di dunia, di keluarga yang memang lingkup seninya adalah pedalangan, nggak terlalu sulit karena setiap hari dia bergaul dengan wayang, setiap hari orang tuanya mungkin profesinya juga dalang gitu, yang jam terbangnya tinggi mungkin. Kalau saya kan nggak, jadi wayang-wayang ini waktu saya kecil ya bersaing sama yang teman-teman kita nonton. Ya, saingannya wayang ini waktu saya kecil ya sama aja Doraemon, Tamiya, Crash Gear. Atau wayang orang OVJ. Oh iya benar. benar. Tapi ini aku jadi salfok dulu sama yang dipegang nih Cut, sama Mas Brian juga. Mau dong dikenalin sama karakter wayang ini. Okay. Dan seperti apa iya? Ini karakter namanya Joko Lelono. Ini masa mudanya Raden Abimanyu. Wow. Raden Abimanyu itu putranya Arjuna. Ada beberapa modifikasi di wayang ini. Ini karya kolaborasiku sama salah satu seniorku dulu di kampus. Akhirnya mencetak wayang ini. Ada beberapa spek khusus sih. Ya, nah memang wayang ini cenderung baru untuk cerita yang itu. Tapi sih idiom-idiomnya kita ambil dari tradisi. Jadi ini karya baru dengan pijakan tradisi. Bisa dibilang sebetulnya menjadi dalang atau mungkin hobi wayang itu adalah satu hobi yang gak murah. Karena sebetulnya juga ini kalau dilihat ya ngomongin wayang kulit ya dari kulit prosesnya dari bahan-bahannya aja sebetulnya gak murah juga ya. Dan kemudian prosesnya yang begitu kompleks gitu. What makes it special, Mas? Spesial. Kenapa wayang ini begitu spesial untuk dirimu selain dari ya bikinnya juga sulit ya? Ya kalau wayang ini speknya misalnya dari badannya ini yang warna emas ini. Ini juga kita pakai emas yang beneran. Oh wow. Jadi kita pakai emas beneran. Mungkin karatnya sekitar 22 atau 24. Kak yang di samping iya, bisa kita. Boleh. Boleh loh. Dipegang aja di sini ya. Maksudnya dipinjam boleh. Dipinjam boleh. Dipegang boleh. Kita boleh megang ya berarti boleh ya. Dong. Kamu mau coba lihat boleh. Aduh takut deh. Ada di tahap takut. Karena emas. Terus Mas Brian lanjutkan. Terus juga sebenarnya kenapa wayang ini mahal karena di bahan baku sebenarnya Mbak. Di bahan baku ya tadi kan ya misalnya badannya memang dari emas beneran, kita nyebutnya Prada. Terus juga yang saya pegang ini juga dari tanduk sungguhan, tanduk kerbau. Yang ini ya? Dari tanduk itu. Beneran, oh wow. Tapi ini sebenarnya kalau misalkan dipegang cukup lumayan berat loh sebenarnya. Nah ini tukar ini aja nih yang ringan. Oh yang ini, oke. Tetap agak sedikit di pikiran gue, enteng banget. Ternyata enggak, tetap ada weightnya gitu loh. Oh dan ini tuh ada dua, multitaskingnya tuh ada banget loh. Gimana ya caranya? Karena harus pegang, tunggu. Oke, cara pegangnya kalau misalkan mau dimainin tuh gimana? Karena ini ada 3 nih di bawah ini kan. Iya. Kayak gimana tuh Mas? Standarnya wayang itu, saya pegang tangan kanan ya. Oke. Nah standarnya pegang wayang tuh kayak gini. Kelihatan gak di kamera? Oke. Kayak gitu. Ini standarnya. Ya terus banyak pose, misalnya dia bisa gini. Oh itu dari satu tangan doang, satu jempol bahkan loh. Iya. Iya kan? Oh wow. Ini biasanya dalang tuh bisa pegang dua wayang, bahkan kalau perpindahan tuh 3 ya. Bisa. Satu yang gunungan gitu misalnya. Nah ini maksudnya basic, ini idiom gerak yang bisa dicapai dengan satu tangan. Misalnya ini. Teng. Oh seru banget. Ini kebalik gak sih? Ini kebalik gak sih kalau kayak gini? Ya emang lagi ke arah sana ngikut. Oh gitu. Gitu. Oh gitu. Oh iya. Oh biasanya kan dia ada di layar gitu kan. Maksudnya gini kan? Nah, gini. Oh iya. Ini juga bisa bergerak. Gini. Oh wow. Mas kalau aku siapa nih? Itu namanya Prabu Baladewa. 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 Wow, dewa makanya berat ya dia. Gitu. Dia seorang raja ya kalau dilihat dari ininya ya, seorang ornamennya prabu. ya. Yes. Dari ornamennya. Oke, Mas. Ini aku sekali lagi penasaran. Emang gue sukanya hal-halnya ke arah sana ya kan. Kalau jadi dalang itu tuh sebenarnya ada puasanya atau ada ajian-ajian tertentu nggak sih? Karena kan dengar-dengar kan ada tuh kalau zaman dulu. Nah untuk jadi dalang zaman sekarang apakah ada juga kah?
Saya nggak mau bilang nggak ada ya. Oke. Tapi sekali lagi sebenarnya titik beratnya seorang dalang itu tetap di keilmuan-keilmuan yang memang sifatnya teknis. Pun sebenarnya sisi spiritual itu bukan hanya dimaknai sesuatu yang agak halangin ya kita pindahin. Sesuatu yang sifatnya apa ya, gaib gitu ya spiritual mungkin. ya. Tapi sebenarnya spiritual itu ketajaman perasaan sih menurut aku. I see, oke. Nah, kita sempat dengar juga bahwa sebetulnya wayang itu kalau misalnya mau nonton itu gak boleh pulang sampai pertunjukannya selesai ya, gitu. Betul. Adakah teori yang sebetulnya ayat tersirat di balik mitos itu atau sebetulnya memang ada sesuatu di balik itu gitu? Atau biar rame aja, hargai dong, jadi jalan tuh susah, makanya gak boleh pulang di tengah pertunjukan betul. Gitu kali ya. Gimana Mas Brian? Ya sebenarnya kan wayang itu kata beberapa teman ya, yang mayoritas teman-teman katakan itu tontonan yang membawa tuntunan. Jadi sebenarnya kalau kita nonton film lah Kak. Iya. Kalau kita pulang di tengah-tengah film kita rugi nggak kira-kira? Iya sih, benar. Kalau menurut aku sih jawaban yang paling simpel itu. Jadi kalau kita pulang duluan kita rugi karena kita nggak menikmati keseluruhan ceritanya itu. Yes. Oh, make sense sih. Tapi kan kalau misalkan wayang zaman dulu menceritakan kisah zaman dulu, apakah wayang sekarang menceritakan zaman dulu atau bisa diimplementasikan untuk jadi cerita zaman sekarang nih gitu? Boleh nggak sih ada pakemnya nggak sih sebenarnya? Iya, kalau saya sih mempercayai bahwa di dunia seni termasuk wayang nggak ada sesuatu yang nggak mungkin. Kalau pertanyaannya boleh atau enggak pasti boleh. Oke. Kalau dari sisi saya, cuman sebenarnya yang harus di-upgrade itu menurutku bukan ceritanya, tapi nilai-nilai yang terkandung. Masih nggak nilai-nilainya itu sama dengan hari ini. Kayak gitu. Misalnya nih, di cerita wayang yang tradisi nih, ada bapak bunuh anaknya misalnya. Kalau di hari ini nih, masih nggak sih relate kalau anak butuh bapaknya, kalau bapak butuh anaknya, kayak gitu. Jadi sebenarnya yang lebih penting dari semua cerita itu nilainya. Gitu. Walaupun sebenarnya banyak sih variasi-variasi wayang yang lain yang mungkin masih yang mengetahui itu lingkupnya masih kecil di teman-teman pedalangan sendiri. Aslinya wayang yang menceritakan hal-hal hari ini juga ada banyak. Bahkan yang nonton wayang layarnya segede layar bioskop itu juga ada. Iya, seru. Kayaknya kita harus menjadikan itu satu agenda. Betul. Nanti kita nonton wayang bareng-bareng ya. Nobar wayang. Tapi kalau silakan. Karena sebetulnya juga hari ini tuh diperingati sebagai Hari Wayang Nasional ya. Ini sebetulnya ya jadi sesuatu yang mengingatkan kita juga bahwa sebetulnya seni wayang ini udah diakui secara dunia ya oleh UNESCO juga, milik kita juga. Jadi kayaknya sayang nih kalau misalnya dunia udah mengakui ini sebagai satu warisan budaya Indonesia, kenapa kita ternyata belum punya experience untuk nonton wayang sekarang gitu. Makanya sebetulnya mungkin dari Mas Brian sendiri yang apa yang harus kita lakukan, atau mungkin Mas Brian mau mengajak Detikers untuk lebih melek lagi bahwa sebetulnya ini satu seni yang nggak cuman kekayaan negara kita aja, tapi sebetulnya juga banyak nilai yang terkandung di sini dan it's actually fun gitu dan masih relate juga sama kehidupan anak sekarang. Menurut aku wayang itu lepas dari dia punya pengaruh-pengaruh lain di luar peradaban bangsa kita mungkin ya. Wayang itu orisinil. Dan sesuatu yang bertahan long last hanya sesuatu yang orisinil. Jadi kenapa aku bangga mencintai wayang? Pertama aku belajar tentang peradaban dan perkembangan seni bangsaku sendiri. Yang kedua, aku yakin yang berharga itu cuma yang orisinil. Jadi ya boleh kalau kita misalnya kita lebih senang nonton film daripada wayang. Aku nggak menyalahkan itu. Aku juga nonton film kok. Tapi
menurutku sayang sih kalau kita nggak memperhatikan sesuatu yang orisinil ini. Kita udah punya loh asetnya, dan aku masih yakin ke depan wayang masih oke sih. I see. Kalau kita mau nonton wayang nih, ya itu mau nanya banget. Kan? Nah. Di mana? Gitu. Terdekat deh, siapa tahu kita ada waktu untuk nonton kan, kita sempetin di mana biasanya. Oke, sebenarnya wayang itu masih menjadi pertunjukan yang per event sih biasanya dia. Tapi ada juga kok beberapa tempat yang rutin di Jakarta. Misalnya di Taman Mini itu sering. Terus sebenarnya sih banyak sih tempat dan jadwal-jadwalnya masih bisa diakses di internet juga sekarang bahkan. Berarti sebetulnya bukan pertunjukan wayangnya yang nggak ada dan bukan wadahnya yang nggak ada, tapi mungkin kita sebagai yang ngakunya adalah manusia modern. Betul. Ya kan, kita yang juga harus cari karena sebetulnya pertunjukan wayang tuh masih ada banyak, masih bisa juga untuk dipelajari sama teman-teman dan tentunya juga siapa lagi yang akan menjaga warisan budaya kalau kita sendiri nggak suka, kita sendiri nggak mempromosikannya juga gitu. Betul, setuju banget. Aku suka dengan beberapa karakter karena my mom loves Mahabharata. Jadi dan itu adalah menurut aku adalah kisah yang gak beres-beres ya. Karena menurut aku juga terus akhirnya gimana? Siapa anaknya siapa? Terus Nakula Sadewa yang jahat yang mana? Complicated kan tuh. Complicated, dan itu selalu menarik untuk dikulik, itu selalu menarik untuk kita cari tahu dan akhirnya bisa menjadi satu interconnection lah karena kan kita sebetulnya juga Mahabharata kan sebetulnya karena budaya Buddha dan Hindu lah ya gitu ya. Jadi juga relate dengan kisah-kisah di negara-negara lain. Tapi sebetulnya kita yang punya wayang yang bisa menceritakan dengan bentuk yang Indonesia banget yang gitu. Orisinil banget. Yang orisinil gitu ya. Mas Brian terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Brian. Tapi kita punya satu request, udah bawa wayang. Tadi kan saya gak tahu cara maininnya dan takut salah. Mas Brian boleh mungkin kasih lihat sama kita gerakan-gerakan yang seru. Yang ini deh nih kayaknya lebih kelihatan kan. Prabu. Prabu siapa Mas? Aku lupa. Baladewa. 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 Oh wow. Oke. Mau diapain nih? Nih kita closingan pakai cara dalang. Jadi kalau misalkan kita ngomong detik sore, nggak cuma hore-hore, tapi pakai cara dalang. Iya. Tinggal bilang gak cuma hore-hore tapi pakai gerakan. Iya betul. Silakan Bunda. Baiklah kalau gitu itu dia Detikers ya, Detik Sore hari ini. Jadi jangan lupa untuk saksikan kita di setiap Senin sampai Jumat. Yes, jam 15.30 sampai dengan jam 6 sore. Eiza Malvira pamit. Pojut Kamaral pamit. Sampai jumpa lagi di Detik Sore. Orakur hore-hore. Orakur hore.